Kalau menjelang stasiun berikutnya mau berhenti, anjir tuh. Gimana? Lu kalau MRT atau KRL kalau mau berhenti kan tek, Ya remnya enak lah. remnya enak, ini enggak. Sama. Jadi lu tuh di dalam tuh kayak duduk gitu. Ibarat kalau lu lagi nyetir mobil, lu lagi jalan misalnya 80 km, lu langsung lu rempol, boom, pasti langsung ketarik-tarik kan. Iya. Remnya kagak dipelan-pelanin. Dan itu setiap stasiun selalu begitu. Semua stasiun. Iya. Welcome to the comment show. Koko tukang komen bersama gue Andri. Dan gue Oki Stan. Kita sebelumnya harus berterima kasih dulu kepada GoWork sudah menyediakan tempat yang keren banget buat kita ngobrol. Mewah, ada TV, ada TV-nya, ya, ada mejanya, ada MacBook-nya. Ya, MacBook saya bawa. Kita mau bahas apa nih hari ini? Lu udah pernah nyobain LRT belum? Jujur belum. Belum. Tapi dari rumah lu emang enggak? Nah, soalnya memang enggak. Dari rumah gue kebetulan di BSD kan bukan jalurnya kan sebenarnya. Jadi gue lebih seringnya naik KRL sama MRT. Karena ya itu yang nunjang gue ke Jakarta. Cuma LRT memang belum ada kebutuhannya, lebih ke sana aja sih. Oke. Gua sih udah cobain LRT. Terus gimana? Itu ngomong. Apakah seindah yang dicitrakan sama pejabat-pejabat kita atau seburuk pemberitaan? Gini ya. Gua kan cobain yang di Cibubur tuh. Itu nama stasiunnya Harjamukti ya. Harjamukti. Karena rumah gue di Sentul, gue harus naik mobil dulu nih. Ya, berapa menit ke stasiun? Dari rumah 20 menitan lah. Oke. Ada parkiran tuh? Ada di ini Cibubur Junction. Jadi dari Cibubur Junction. Jadi sebenarnya tuh di seberang stasiunnya tuh ada sebuah kayak apartemen ya, LRT City atau apa gitu. Di situ katanya ada disediain di parkiran. Tapi gue nggak mau di sana karena lapangan terbuka, panas. Jadi gue melipir lah ke Cibubur Junction, gue bisa parkir di basement kan. Terus tinggal jalan tuh. Tinggal jalan. Dan ternyata kalau di Cibubur Junction itu parkir cuma 20.000 doang. Maksimal. Dan parkir di sana yang LRT City itu biarpun emang lebih dekat, tapi juga sama 20.000. Dan dari Cibubur Junction perjalanan cuma berapa meter doang, juga nggak jauh. Jadi dia udah kasih aksesnya tuh lewat basement bawah, nanti keluar tuh udah langsung trotoar yang buat LRT. Dari sisi akses enak sih, enak ya, buat gue enak. Terus buat gue enak. Naik ke atas eskalator ya, mungkin nggak semewah MRT lah kalau gue bisa bilang. MRT kan pas ketika lu udah masuk ke dalam ini stasiunnya kan itu udah AC kan, ini nggak AC. Kipas angin lah ya, kalau panas ya panas, poi gitu. Gua pas masuk itu kan ada kayak papannya tuh, tulisannya ditulis Harjamukti ke Duku Atas, itu sekitar 33 menitan. Waktu tempuhnya 33 menit ya. Ini pas lagi ini ya, masih harga promosi kemarin tuh yang 5.000. 5.000 kemana aja 5.000. Gue masuk, gue tunggu. Kalau ngelihat desainnya sih ya oke lah ya, emang terbuka karena kan di atas, tapi ada atapnya juga. Nunggu juga nggak lama. Nah, masuk kan kalau itu kan yang dikomplain kan adalah ini ya, tinggi pintunya. Emang pintunya nggak tinggi sih, jujur aja. Ya buat tinggi yang 180 ya agak nunduk dikit lah buat masuk. Lu 180 aja nunduk tuh ya. Iya. Karena katanya kan emang dirancang untuk tinggi orang Indonesia yang menurut rata-ratanya 160. Ya 155 harus 60 kan. Itu mungkin yang ya itu juga kan sebenarnya waktu itu banyak yang bahas kan bahwa ya ketika tinggi rata-rata segitu jangan itu doang yang dijadiin patokan, tapi yang plus minus sekian juga harus dipikirin. Kan berarti dia juga harus ada orang yang tingginya berarti lebih dari 160. Makanya. Dia benar-benar pakai angka mediannya loh. Lalu udah masuk kan. Keretanya sih bersih ya. Masih baru ya kan, masih baru.
Lalu gue liat tempat duduk kosong nih, karena kan mungkin gue di stasiun awal kan, duduk kosong. Gue duduk, oh bangkunya, kalau MRT kan bangkunya bangku plastik. Ini kan bangkunya berasa-berasa sofa-sofa gitu. Oke. Nah, cuman yang gue mau komplain adalah Apa? senderannya. Kenapa? Itu cuman sampai kurang lebih bagian pinggang gua. Oke. Jadi kalau lu dalam perjalanan lama, lu nyender begini. Ininya besi. Ya jendela gitu kan. Oh, oke. Lama-lama pegel juga. Nggak nyaman di situ kalau menurut gua. Jadi itu bener senderan tuh cuman yang ya cuman setengah dari punggung lu lah. Setengah dari punggung lu. Terus dan ini nih banyak nih pasti nih om komplainnya nih. Nah ini nih. Jalan, wah normal lah ya, kayak kereta. Gue juga pernah naik KRL kan, orang mirip-mirip kan jalan. Nah tapi kalau menjelang stasiun berikutnya mau berhenti, anjir tuh. Gimana? Lu kalau MRT atau KRL kalau mau berhenti kan ya remnya enak lah. Remnya enak, ini enggak. Jadi lu tuh di dalam tuh kayak duduk gitu. Ibarat kalau lu lagi nyetir mobil, lu lagi jalan misalnya 80 km, lu langsung lu rempol, pasti langsung ketarik-tarik kan? Iya. Remnya kagak dipelan-pelan. Dan itu setiap stasiun selalu begitu. Semua stasiun gitu. Setiap kali berhenti selalu begitu. Dan ada dua stasiun kalau nggak salah, pas berhenti nggak bisa langsung buka pintunya, gua nggak tahu kenapa. Jadi nunggu dulu, lama baru kebuka pintunya. Emang masih masa uji coba kali. Nah, gua nggak tahu lah ya. Tapi ini kita positive thinking. Positive thinking. Beberapa kali jalan itu jalan lama banget. Oh, kecepatan ininya. Iya, terutama setelah lewatin Cawang tuh. Nah, yang gue bingung tuh setelah lewatin Cawang ada beberapa stasiun itu jaraknya kan pendek-pendek ya. Jadi jalan jadi lama banget. Oh, oke. Mungkin kalau mereka terlalu cepet, ngeremnya jadi lebih ini kan lah ya secara sistem. Ya, gue juga barusan kepikiran itu mungkin untuk. Iya, karena emang terlalu dekat. Jadi baru berhenti. Nggak lama udah ada stasiun lagi. Nah, gue juga bingung itu gimana cara mereka menentukan stasiun-stasiunnya. Dari Cibubur sampai ke Cawang itu jauh-jauh, tapi ketika udah dari Cawang itu deket-deket. Oke. Yang sebenarnya kalau lu tempuh dengan jalan kaki pun menurut gua bisa. Buat apa jadinya kan? Terlalu deket-deket. Dan akhirnya alhasil gue nyampe Duku Atas tuh tidak seperti yang dijanjikan 33 menit. Berapa? Sejam. Serius? Iya. Jadi Cibubur Duku Atas 1 jam. 1 jam. Oke. 1 jam. Nah, dan nggak ada pemberitahuan apa tuh? Nggak ada. Nggak ada. Jadi gue nyampe sejam. Dan gue telat. Jadi gue sebenarnya ada janjian recording juga podcast kan, gue akhirnya telat. Karena kalau nyetir biasa berapa lama? Kalau Cibubur ke Sudirman? Sejam juga. Makanya kan gue jadi mikir, kalau gitu gue mending naik mobil dong, apalagi sekarang dengan harga normal 20.000, 19.000 sekian lah ya. Ya tapi masalahnya harusnya kan itu jalan bebas hambatan kan, udah dibikin jalurnya sendiri jauh lebih cepat loh harusnya. Iya. Nah, nyampe Duku Atas ternyata tuh connect sama stasiun KRL Sudirman. Langsung ke Sudirman. Dan lu busway juga kan. Nyambung ke MRT. Ya poin plusnya di situ lah. Konektivitasnya oke lah. Iya, tapi gitu. Dan perjalanan experience gue di perjalanan itu tidak menyenangkan. Iya. Itu pas masih promosi dan dengan speed yang mereka masih 80 km per jam itu ya. Nah yang gue denger sekarang katanya speednya diturunin nih bro. Diturunin setengahnya kan, berarti kan dia hanya bisa jalan 40 km per jam. Itu aja gue udah bilang lambat loh. Sekarang apalagi diturunin, makanya gue berapa kali lihat LRT gue jalan pelan banget. Lu mesti cobain lagi. Anjir nggak mau. Dan begitu 1,5 jam. Dan begitu waktu tunggunya yang gue baca berapa kali di Twitter, pada bilang sejam. Antar kereta? Iya, ya lu buat apa kalau gitu dong? Kereta dikurangin kan? Oke. Kereta dikurangin karena rodanya udah aus. Iya. Kecepatan jadi dikurangin karena rodanya aus. Ya. Kan belum ada 2 bulan bro. Gimana ya? Tapi ya inilah, cintailah produk-produk Indonesia. Maksud gue ini kan bikinan semua full dalam negeri kan. Untuk ininya, mostly keretanya, rodanya, relnya dan lain sebagainya kan PT Inka kan. PT Inka. Jadi ya mungkin masih belajar betul. Tapi
Lu kalau ngomong masih belajar ya, kalau menurut gua, ya sebenarnya kan lu ada tes uji coba dong. Pasti harusnya dong. Jangan lu ngomong masih belajar ketika lu udah lepas itu ke publik. Betul, betul. Dan ini juga yang sebenarnya gue kurang suka ya dengan jargon-jargon cintailah produk dalam negeri. Kayak Gitu ya. kucing. Maksud gue kalau sudah menyangkut keselamatan, kenyamanan, kayaknya nggak usah malu, nggak usah sungkan gitu kok. Mengakui kalau memang ya kita belum levelnya gitu loh. Gue kesel dengan kereta KRL, komuter line. Kan PT KAI udah bilang nih, udah banyak gerbong yang transit yang harus dipensiunkan. Ya. Kita mau impor nih, transit bekas dari Jepang lah, ya. Karena selama ini juga impor transit bekas dari Jepang dan sudah teruji, nggak masalah, masih layak lah untuk dipakai. Berapa kali dipakai? Bagus kok. Masih aman-aman aja gitu. Dan waktu itu banyak banget pejabat yang nggak setuju. Ya udahlah, tungguin aja Inka juga bisa kok produksi sendiri, produksi dalam negeri, tapi masih butuh 2-3 tahun lagi buat nungguin itu jadi, sedangkan kekurangan transitnya saat ini gitu loh. Jadi kalau gue biasa dulu kalau naik kereta di atas jam 8.30 ya pagi nih ya, 8.30 pagi ya, itu udah mendingan. Gue menghindari berangkat jam 7 sampai jam 8 itu. Wah, itu kan jam orang pergi kantor, itu parah, sesek malu, napas aja susah. Gue pernah kayak gitu berapa kali copetan. Saking gue udah gak bisa gerak sama sekali. Katanya ini ya, even lu gak usah pegang handphone, lu juga gak bakal jatuh ya. Lu begini gak bakal jatuh, keretanya keren benar, apa semua manusia di dalam. Lu udah dijaga. Beneran gak bakal bisa jatuh. Nah, biasanya di atas jam 8.30 itu udah enak. Udah rada sepi, oke lu gak dapat tempat duduk, tapi lu bisa berdiri dengan nyaman. Berdiri dengan nyaman. Sekarang bahkan sampai jam 9 pun masih tetap nggak enak, masih tetap seramai itu karena keretanya dikurang. Karena menurut gue itu entah yang tadinya 10 rangkaian jadi lebih sedikit, 8 rangkaian, jadi kan kapasitasnya berkurang ya, atau ya memang kekurangan kereta gitu. Dan maksud gue ini belum puncaknya loh ya, belum puncak dimana makin banyak lagi yang harus dipensiunkan. Gue nggak kebayang kalau setahun ke depan ada lagi yang dikurangin, terus wah, gue beneran nggak kebayang sih. Jadi ya cintailah produk-produk dalam negeri. Itu gue benci banget tuh dengan, karena itu kan berarti sebenarnya yang dijual itu kan bukan kualitas dari produknya atau pelayanannya kan. Nasionalisme semua. Itu kan berarti kan tanda kalau yang punya produk sendiri juga insecure. Iya. Nggak yakin kalau produknya itu bagus, makanya yang dipaksa tuh harus mencintai produknya. Nah, sentimen nasionalismenya itu yang dijual, bukan kualitasnya. Nah, itu kan kayak juga kemarin ada kasus yang jembatan kaca di Banyumas pecah. Nah, itu juga maksud gue, dan itu setelah ditelusuri ternyata nggak ada uji kelayakan. Ternyata tebalnya cuma 1,5 senti. 1,2. Nah, 1,2 kan? Hah? Lu gila. Dan itu di luar loh, kena matahari kan. Iya, maksud gua akan ada memuai lah dan lain sebagainya. Maksud gua hal-hal kayak gini kayaknya kita belum sesiap itu. Karena emang sebenarnya masalahnya tuh cuma satu sih, emang tolol aja. itu salah satunya sih sebenarnya. Emang tolol, emang belum bisa. Iya. Dan tapi berusaha dibungkus demikian rupa supaya seakan-akan itu masih ada positifnya. Gue tuh benci banget kalau emang masalahnya lu emang udah karena lu emang goblok, lu emang nggak bisa, ya udah itu aja, nggak usah lu dibungkus bikin positif. Nah itu dia, kita tuh gampang banget termakan sentimen nasionalisme gitu ya. Lu masih inget gak di Kuba? Ya. Tidak usah pakai BBM, pakai air. Ini sudah dikontak sama Ferrari, dan sebagainya. Belum lama gue nonton tuh liputan di Narasi. Ternyata ya itu teman-temannya sendiri semua, nggak ada pabrikan mobil dari Italia asli. Iya, makanya kan. Dan kita udah kemakan kan, kita harus bangga ya penemuan-penemuan kayak gini. Lah, ini udah dites sama BRIN, udah diuji coba. It's not that revolutionary, udah banyak yang melakukannya, gitu loh. Dan ya susah untuk di scale up dalam jumlah massal, dalam jumlah besar, produk-produk kayak gini. Tapi ya karena ada Indonesia, penemuan dalam negeri dan lain sebagainya, ya masyarakat kita mudah banget untuk percaya. Iya. Terlalu gimana ya? Ya nasionalisme semu sih. Iya, bilang. Sempit, menurut gue sempit. Karena memang pada kenyataannya kita ketika memproduksi sendiri,
memarketingkan sendiri, emang belum bisa di titik itu. Iya, ada beberapa industri yang mungkin kita belum sesiap itu. Gitu. Kalau masalah industri kreatif gitu ya, orang Indo sih nggak usah diragukan. Lu bikin film, lu bikin iklan, lu bikin apa itu mah jago dah. Ya, nggak usah ragu gitu loh. Cuma ada industri-industri tertentu yang mungkin kita harus masih banyak butuh transfer knowledge. Ya iya, memang. Apalagi yang ini ya, yang sangat-sangat butuh SDM banget kan. Nah, itu tuh susah banget. Makanya susah banget ketika ada orang asing kerja di sini. Masa sih pakai orang asing? Emang orang kita nggak bisa? Enggak, Mas. Emang nggak bisa. Emang belum bisa, bener. Emang nggak bisa. Dan bukan gue bilang nggak ada ya orang Indonesia yang nggak bisa. Ngomong ngelas deh, underwater welding, ngelas di bawah air. Itu orang kita ada loh, yang dapat sertifikasi, diakuin kerja di luar negeri. Tapi kerja di luar negeri. Iya, dan digajinya tinggi gitu. Maksud gue ada bisa kayak gitu, tapi trainingnya harus bagus, sertifikasinya harus jelas, dan evaluasinya, pengawasannya juga harus jelas kan, setiap standar-standarnya tuh harus tinggi ya. Maksud gue kita belum siap lah untuk sana. Pelan-pelan. Bener. Karena lu pakai baju Dragon Ball. Oke, pesan terakhir dari orang yang sudah mencoba pakai baju Dragon Ball ini ibaratnya nih, jadi gini, harga diri kita tuh, terutama yang bikin kayak LRT gitu tuh, harga diri itu terlalu kayak Vegeta. Kayak panggilan sombong. Dirinya terlalu tinggi, tapi skill lu tuh kayak Yamcha. Power lu tuh kayak Yamcha. Mister Satan, bos. Yamcha lah, Mister Satan mah juga yang jangan hitungan Dragon Ball Z Barrel lah. Yamcha lah yang sekali dia tembak mati. Iya, itu dia makanya. Oke, pesan terakhir sebagai yang sudah menggunakan LRT. Gue sih nggak bakal mau pakai lagi kalau kondisi kayak gitu, jujur. Gini deh, 20.000 kan? Gue tol pakai mobil Jagorawi 7.500. Tapi kan bensin mahal dong. Tol dalam kota 10.500. Itu berapa? 18.000 ya? 15.000. Bensin taruhlah gue kalau misalnya dari rumah ke Jakarta itu 5 liter. Cukup 5 liter. Ya, mobil gue kan irit. Oke. Mobil gue irit. 5 liter. Kurang lebih 5 liter. Tapi gue mendingan naik mobil lah. Kenyamanannya dapat, keamanannya terjamin. Dan gue tahu kapan, at least gue bisa prediksi kapan gue nyampe kalau misal pun macet. Betul. Ya ini gak bisa diprediksi. Tapi ya lumayan sih, 30 menit jadinya sejam dan gak tahu sekarang ya. Iya, bisa lebih lama lagi kalau dengan speednya kayak begitu. Anjir 40 km per jam. Jalannya tuh ya adu lari sama Kyle Walker. Anjir. Ya, jadi buat gua udahlah, kalau memang masih belum bisa, emang akuin aja. Kita memang negara yang belum bisa memproduksi barang, even sebenarnya tinggal niru aja. Belum sampai segitunya. Kenyataannya memang begitu. Nah, nasionalis tuh. Nasionalis tapi gua telat mulu. Oke, kalau dari gua akan ngikutin perkembangannya untuk LRT dan gua berharap sih bakal terus ada perbaikan biar makin enak dipakainya dan makin bisa diandalkan gitu ya. Dan karena menurut gua bakal ngebantu banget memecah kemacetan sebenarnya. Harusnya KRL, kalau cuma kita bergantung sama KRL susah banget om. Kan tadi udah diceritain gerbongnya aja kurang. Ya ini LRT gerbongnya lebih kurang lagi. Nah itu jadi ya, gue sih tetap doain yang terbaik, semoga LRT bisa makin baik lagi, dan ketika nanti sudah jelas, sudah andal, sudah aman, sudah cepat, gue pasti bakal coba. Kembalikan Pak Ignatius Jonan ke KAI.